online dan tidak secara langsung bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik, kita bersyukur juga adik-adik yang sudah sekolah pasti sudah menerima hasil belajarnya kan. Jadi hal itu patut tersyukuri. Semester ganjil sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini semua kita berdoa, kita akan bersyukur memuji Tuhan. Kita naikkan sebuah lagu Bapa Engkau Baik. Hari ini karena Tuhan telah menyertai dan menolong kami untuk satu minggu ini yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan beribadah, kami akan mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran Tuhan-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk tertib dan benar-benar mau datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami teman-teman masih ada sukacita kan? Nah, bentar lagi kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember di mana orang-orang percaya merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita membuka hati kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. Adik-adik silakan berdiri ya sambil kita menyusul lagu ini. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
kita menyanyikan sebuah lagu Seperti Palungan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Berikanlah kami fokus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai masih berkaitan ya dengan bulan ini, yaitu Natal begitu. Hari ini kita mau mengingat kembali ya, mungkin ini adalah cerita yang setiap tahun diajarkan, setiap tahun diceritakan, yaitu bagaimana tentang kelahiran Yesus di dalam kandang domba dan 3 orang Majus yang memberikan persembahan kepada Yesus. Nah, mari kita tonton videonya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka
bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik-adik yang di rumah, setelah kalian menyaksikan video tadi, kira-kira apa ya yang kalian pikirkan? Apakah kalian memikirkan 3 orang Majus itu yang kemudian mencari keberadaan Yesus, kemudian ada bintang yang menjadi petunjuk, begitu? Atau kalian memikirkan Raja Herodes yang saat itu dia sedang heboh-hebohnya memberikan pengumuman kepada seluruh negeri untuk membunuh setiap bayi yang baru lahir? Atau kalian memikirkan bagaimana ya keadaan Yesus waktu itu ketika di kota Bethlehem, di kandang domba, dan dilahirkan di malam itu? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Yesus adalah Raja. Ya, Yesus adalah Raja. Nah, padahal di sini di Alkitab kalian bisa membaca ya dari Matius 2 ayatnya yang pertama, itu mengenai kelahiran Yesus begitu. Sebenarnya kalau secara kondisi saat itu yang disebut raja siapa? Apakah Yesus atau Herodes? Ya, pada saat itu yang disebut raja, rakyat tahu raja itu adalah Raja Herodes. Nah, tetapi kita mau
lebih dalam lagi. Ya, betul. Herodes adalah raja, tetapi Yesus juga adalah raja. Nah, kita mau bandingkan nih perbedaan bagaimana Herodes menjadi raja dan bagaimana Yesus menjadi raja. Ketika Herodes menjadi raja, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai hak untuk tinggal di istana, memiliki pesuruh-pesuruh, dia tinggalnya mewah, dia minta A, B, C, bisa dituruti. Itu Raja Herodes. Kemudian Yesus adalah raja. Iya, apakah iya benar Yesus adalah raja? Nah, Yesus kan lahirnya di kandang domba. Ya, di kandang domba, di dalam kegelapan. Bapaknya Yesus adalah tukang kayu. Nah, tetapi Yesus sekali lagi, Yesus adalah raja. Dia adalah raja kekal. Dia raja yang membawa keselamatan. Sekalipun Yesus lahir di dalam kesederhanaan, bahkan jauh dari selayaknya seorang bayi lahir, di dalam kesepian, di dalam kegelapan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran Maria saat itu, tetapi Yesus adalah raja yang membawa pengharapan, yang membawa satu terang, yang membawa keselamatan, bukan hanya untuk orang-orang di masa itu, tetapi adalah untuk kita sekarang saat ini. Kita bersyukur Allah Bapa memberikan anaknya, yaitu Yesus, Allah yang menjadi manusia, mau turun menjadi manusia untuk tinggal bersama-sama dengan kita yang orang berdosa, untuk mau menebus kamu dan ibu, kakak. Kita bersyukur untuk hal ini. Ketika Allah menjanjikan bahwa akan datang Sang Raja Damai, pembawa keselamatan itu di dalam perjanjian lama, dan akhirnya setelah beratus-ratus tahun ternyata yang dinanti-nantikan itu akhirnya lahir. Raja itu lahir, bukan di dalam istana, bukan di dalam kemewahan, tetapi di dalam jauh dari kata mewah, jauh dari istana. Tetapi itulah yang dijanjikan Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, kita perlu mengingat ketika Allah sudah menepati janji kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai itu, kita perlu ingat bahwa Allah pun menjanjikan bahwa nanti Yesus akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya, kembali kedua kalinya. Nah, biasanya ketika kita Natal, kita terlena, kita hanya merayakan Natal itu, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa sembari kita merayakan kedatangan Kristus, kelahiran Kristus yang sudah hadir di masa lalu, kita juga sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Ketika Yesus datang kedua kali dengan kondisi yang berbeda, di mana Yesus menghakimi setiap kita. Dan kita, kakak dan kamu, manusia yang diselamatkan itu memperoleh hidup kekal. Makanya di sini perbedaan antara Raja Herodes dengan Raja Yesus Kristus. Raja Herodes ini hanya sementara, adik-adik. Jadi ketika masa jabatannya habis akan berganti. Tetapi kalau Yesus, dia dikatakan sebagai Raja kekal. Artinya kekal, dia tidak berubah. Dia tidak tergantikan. Dia selama-lamanya. Dia Raja kekal. Dia selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita terus di dalam Natal kita menantikan bahwa Kristus nanti akan datang kedua kali. Sembari kita bersukacita merayakan kelahiran Kristus, mari kita mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, seringkali ketika menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali,
orang Kristen atau setiap manusia mungkin takut ya, karena ini berkaitan dengan nanti ketika Yesus datang kedua kali berarti kiamat begitu. Nah, seharusnya ketika kedatangan Kristus yang kedua kali ini menjadi satu hal sukacita besar sekali. Kenapa? Karena kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus. Ya, merasakan sukacita, damai sejahtera. Tetapi ketika kita menantikan itu, kakak ajak untuk kita belajar bagaimana ya, apakah saya sudah siap ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita siap enggak? Kita siap enggak untuk menyambut Dia? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih sering marah-marah? Kita masih sering ganggu-ganggu adik kita masih sering malas-malasan kalau dikasih tugas sekolah, malas-malasan kalau ikut sekolah minggu, kalau ikut mengerjakan tugas sekolah, mengikuti kegiatan sekolah. Apakah kita malas-malasan? Apakah kita tidak menghargai orang tua? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan sembari kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua adalah bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan artinya kamu menghormati orang tua, kita tidak malas-malasan, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin belajar. Itu bagian dari cara kita untuk menyambut, menantikan Kristus datang yang kedua, karena Dia adalah Raja. Kalau misalkan Pak Presiden datang ke Nias, pasti kamu akan mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin kamu akan mempersiapkan semua hal yang terbaik dari kamu untuk kamu berikan kepada Presiden. Nah, sekarang ketika orang Majus itu juga datang menyambut Yesus, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus. Nah, sekarang saat ini adik-adik yang di rumah, ketika nanti Kristus datang yang kedua kali, kakak nggak tahu ya kapan pastinya. Tidak ada satupun yang tahu kapan pasti Kristus datang yang kedua. Tetapi ketika datang yang kedua kali, apa yang kamu persiapkan? Hidupmu yang sembarangan, hidupmu yang tak peduli, hidupmu yang terus menikmati dosa? Tentu saja tidak, karena kita sedang menyambut Raja jauh di atas presiden, Raja kekal, Raja di atas segala raja, Raja yang menyelamatkan kita, Raja yang memberikan pengharapan, Raja yang memberikan damai sejahtera. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak bersyukur sekalipun kita kebaktian masih secara online, tetapi kiranya kita terus menggumulkan, kita terus belajar bagaimana menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kakak percaya bukan hal yang mudah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online setiap minggu dengan bersemangat, dengan taat mengikuti instruksi. Tetapi mari kita belajar bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah adik-adik momen Natal kali ini hati kita boleh dipulihkan. Kita ingat bahwa Yesus adalah Raja di dalam hidupmu. Maka ketika Yesus dikatakan adalah Raja, kamu harus taat kepada Raja. Kamu harus memberikan yang terbaik untuk Raja. Mari adik-adik, saya pimpin untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar. Kristus yang adalah Allah menjadi manusia di antara kami yang berdosa. Dan Engkau telah hadir di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami terus menantikan Engkau, kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan, ajarkanlah kami untuk takut akan Engkau. Ajarkanlah kami untuk terus mau belajar
belajar mengenai firman-Mu, mau belajar mengasihi Engkau. Tuhan, tolong kami untuk semakin membuat kami jatuh cinta kepada-Mu. Karena kami tahu kami mudah untuk sekali mencintai diri kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan setiap teman-teman kami yang bersekolah minggu juga, ataupun teman-teman kami yang sudah lama tidak bersekolah minggu, kiranya Engkau yang tolong mereka, agar mereka dapat bersama-sama bersekutu, mengenal Engkau, bersekutu untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Orang Tuhan hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa, amin. Wah, adik-adik dan teman-teman semua, tidak terasa ya, kita sudah di akhir ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Dengan lagu ini biarlah kita semakin mencintai Tuhan dan menyambut kelahirannya dengan sukacita. Ku mau cinta
Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mulai beribadah bersama dengan Tuhan walaupun dengan cara yang berbeda. Terus kami masih ibadah dengan online. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang telah kami dengarkan dari firman Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam menjalani sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang terus beserta dengan kami, Tuhan yang pimpin kami dalam setiap kegiatan kami. Engkau juga terus memberkati buat Papa dan Mama yang selalu bekerja untuk kami dan juga selalu membimbing kami, dan berkati juga untuk wali-wali kami yang menjaga kami selalu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.